Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Farda Istiqomah, Iren Bella Pramono, Agus Lutfi, Risma Faikatul Laili, Muawana Putri Alvaro, Syarifatus Sa'diyah, dan Nathaniel Carlos Sawias. Nah, kami di sini akan memaparkan beberapa hasil diskusi kami tentang produktivitas tenaga kerja, keunggulan komparatif model Ricardian, dan keunggulan mutlak. Pertama, kita akan membahas tentang produktivitas tenaga kerja dan keunggulan komparatif model Ricardo. Perdagangan internasional dapat meningkatkan output dunia karena memungkinkan setiap negara untuk memproduksi suatu produk yang menjadi keunggulan komparatif yang dikuasai oleh negara tersebut. Beberapa alasan yang mendasari negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional itu ada dua. Nah, yang pertama adanya perbedaan satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan tenaga kerja, modal, iklim dan tanah, serta teknologi. Nah, untuk yang kedua yaitu mencoba untuk mencapai kondisi skala ekonomi, yaitu apabila negara tersebut memproduksi suatu produk yang menjadi keunggulan komparatif, maka itu akan lebih efisien. Nah, perdagangan internasional ini akan menguntungkan kedua belah pihak apabila kedua negara ini mengekspor bahan atau produk yang menjadi keunggulan komparatif bagi kedua belah negara tersebut. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo ini masuk pada zaman klasik, sama seperti Adam Smith. Jadi asumsi yang digunakan juga masih sama. Asumsi yang pertama adalah hanya ada dua negara dan dua barang yang melakukan perdagangan ini. Nah, yang kedua yaitu masing-masing dari negara tersebut hanya memiliki satu faktor produksi yaitu tenaga kerja. Nah, yang ketiga, skala produksi bersifat constant return to scale, yaitu harga relatif barang itu masih sama di berbagai kondisi ekonomi. Nah, yang selanjutnya berlakunya harga suatu barang dapat dihitung dari jam kerja dari tenaga kerja yang digunakan. Nah, yang terakhir yaitu teknologi, biaya tetap, dan biaya transportasi itu diabaikan. Nah, David Ricardo ini berpendapat bahwa keunggulan komparatif ini dapat tercapai apabila suatu negara ini dapat memproduksi suatu produk yang lebih banyak namun dengan harga yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Latar belakang munculnya teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Teori ini berangkat dari kritikan David Ricardo terhadap Adam Smith, yaitu keunggulan mutlak. Adam Smith berpendapat bahwa perdagangan internasional ini bisa terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan mutlak terhadap suatu produk tertentu. Kita bisa lihat pada tabel Indonesia dan India. Indonesia memiliki keunggulan mutlak terhadap beras dan India memiliki keunggulan mutlak terhadap tekstil. Maka dari itu kedua negara ini bisa melakukan perdagangan internasional dengan cara Indonesia bisa mengekspor berasnya untuk India dan India bisa mengekspor tekstilnya untuk Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan apabila jika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak terhadap suatu produk tertentu. Yang bisa dilihat seperti tabel Indonesia dan Laos, di mana Laos tidak memiliki keunggulan produk pada beras atau pada tekstil. Maka dari itu, David Ricardo memberikan solusi yaitu dengan keunggulan komparatif, di mana walaupun negara itu tidak memiliki keunggulan mutlak pada suatu produk tertentu, maka negara tersebut bisa melakukan perdagangan internasional dengan cara berspesialisasi produksi pada produk yang memiliki komparasi atau perbandingan biaya produksi yang lebih murah. Selanjutnya ada dasar pemikiran teori keunggulan komparatif David Ricardo.
Perdagangan antara dua negara terjadi apabila setiap negara memiliki biaya relatif yang terkecil. Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja jauh lebih besar untuk jenis barang yang berbeda. Nah, di sini jika produktivitas tenaga kerjanya tinggi, maka otomatis biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih kecil. Nah, di sini menjadi syarat utama sebuah negara untuk berspesialisasi dengan produk tertentu dan juga bisa diperdagangkan di perdagangan internasional. Nah, perbedaan efisiensi atau produktivitas relatif dalam memproduksi dua jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Ini ada ilustrasi perhitungan atau bagaimana mencari keunggulan komparatif di sebuah negara. Di sini ada dua negara, yaitu Indonesia dan Laos, di mana mereka sama-sama memproduksi beras dan tekstil. Jika dilihat dari sudut pandang keunggulan absolut, maka Indonesia jauh lebih unggul daripada Laos. Nah, lalu bagaimana dengan keunggulan komparatifnya? Nah, di sini kita mencari keunggulan komparatif atau siapa yang lebih murah dalam memproduksi beras. Nah, di sini karena produksi beras Indonesia itu 80 kg per jamnya, maka kita bagi 80 sama dengan tekstilnya. Kita bagi dengan produksi beras per jamnya. Jadi beras dibagi 80 kg dibagi 80, sedangkan tekstil 120 meter dibagi 80. Dan hasilnya adalah 1 kg sama dengan 1,5 meter. Itu artinya, jika Indonesia memproduksi 1 kg beras, maka mereka harus mengorbankan 1,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Selanjutnya kita pindah ke Laos. Caranya sama. Karena Laos produksi berasnya 60 kg, maka kita bagi 60, baik di sisi beras maupun tekstilnya. Hasilnya, 1 kg beras sama dengan 0,5 meter tekstil. Itu artinya, jika Laos memproduksi 1 kg beras, maka mereka harus mengorbankan 0,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa mereka hasilkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Laos jauh lebih efisien dalam memproduksi beras karena mereka hanya mengorbankan 0,5 meter tekstil yang bisa dihasilkan. Nah, di sini Laos bisa berspesialisasi dalam hal memproduksi beras. Nah, di sini Laos lebih efisien memproduksi beras karena pengorbanannya lebih sedikit, dan keuntungan Laos jika berspesialisasi memproduksi beras adalah 1 meter tekstil. Ini didapatkan dari 1,5 meter dikurangi 0,5 meter tekstil. Tadi kita mencari produksi beras negara mana yang lebih murah. Sekarang kita balik, kita mencari produksi tekstil negara mana yang jauh lebih murah. Di sini Indonesia memproduksi tekstil 120 meter per jamnya dan beras 80 kg per jamnya. Kita bagi 120 dibagi 120 meter tekstil yang dihasilkan oleh Indonesia. Begitu pula juga di sisi berasnya, kita bagi 120. Nah, hasilnya adalah 1 meter sama dengan 0,67 kg. Jadi, jika Indonesia memproduksi 1 meter tekstil, mereka harus mengorbankan 0,67 kg beras yang sebenarnya bisa mereka hasilkan. Kita pindah ke sisi Laos. Karena Laos memproduksi tekstilnya 30 meter per jamnya, kita bagi 30. 30 dibagi 30 dan 60 dibagi 30. Hasilnya 1 meter sama dengan 2 kg beras. Nah, di sini jika Laos memproduksi 1 meter tekstil, maka mereka harus mengorbankan 2 kg beras yang sebenarnya bisa mereka hasilkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Indonesia jauh lebih efisien dalam memproduksi beras karena mereka hanya mengorbankan 0,67 kg beras. Sedangkan Laos mereka harus mengorbankan 2 kg beras yang mereka bisa hasilkan. Oleh karena itu, Indonesia bisa berspesialisasi dalam memproduksi tekstil.
Di sini Indonesia lebih efisien dan juga pengorbanannya jauh lebih sedikit. Dan keuntungan Indonesia jika berspesialisasi dalam memproduksi tekstil adalah 2 kg dikurangi 0,67. Hasilnya 1,33 kg. Jadi, kedua negara bisa melakukan perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi pada keunggulan masing-masing negara, di mana Indonesia berspesialisasi di tekstil, sedangkan Laos berspesialisasi di beras. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perekonomian satu faktor. Dalam teori keunggulan komparatif ada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi. Kemudian produktivitas tenaga kerja di masing-masing negara itu berbeda karena adanya perbedaan teknologi. Namun produktivitas di masing-masing negara itu cenderung konstan. Kemudian pasokan tenaga kerja di masing-masing negara juga konstan. Dalam hal ini diasumsikan terdapat dua barang, yaitu anggur dan keju. Dalam kondisi ini memungkinkan para pekerja untuk memilih upah yang lebih tinggi. Kemudian tenaga kerja akan cenderung berpindah ke sektor yang upahnya lebih tinggi. Dalam hal ini juga diasumsikan terdapat dua negara, yaitu domestik dan asing atau luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unit labor recruitment, yang merupakan kebutuhan tenaga kerja per unit yang menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi satu unit output. Misalnya ALC merupakan unit labor recruitment untuk keju dalam domestik. Contohnya di sini ALC sama dengan 1, itu berarti bahwa 1 jam kerja digunakan untuk memproduksi 1 pound keju dalam domestik. Kemudian ALW di sini merupakan unit labor recruitment untuk anggur dalam negara domestik. Contohnya di sini ALW sama dengan 2, itu berarti bahwa setiap 2 jam produksi dapat menghasilkan 1 galon anggur untuk negara domestik. Kemudian di sini juga ada penawaran kerja 1000 jam, di mana semakin tinggi unit labor recruitment maka semakin rendah produktivitas tenaga kerja negara tersebut. Kemudian di sini terdapat labor supply L yang menunjukkan jumlah total tenaga kerja dalam negeri. Kemudian di produksi keju ditunjukkan dengan QC, di mana ini merupakan kuantitas dari berapa pon keju yang diproduksi. Dan pada produksi anggur ditunjukkan dengan QW, yang merupakan kuantitas dari berapa banyak galon anggur yang diproduksi. Nah, production possibilities frontier ini merupakan kurva yang menunjukkan jumlah maksimum barang yang akan diproduksi dalam suatu perekonomian dengan sumber daya yang tetap. Kemudian terdapat persamaan ALC kali QC plus ALW kali QW kurang dari sama dengan L, di mana ALC dikali QC ini merupakan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi keju dikali dengan kuantitas keju yang diproduksi selanjutnya. Kemudian ALW di sini menunjukkan tenaga kerja untuk memproduksi galon, dan QW menunjukkan jumlah galon anggur yang diproduksi di kemudian. L di sini merupakan total jumlah tenaga kerjanya. Berikut adalah production possibilities atau kemungkinan produksi. Jika domestik ingin memproduksi keju, maka dapat dirumuskan biaya peluangnya sebagai berikut. QC sama dengan L per ALC ketika QW sama dengan 0. Jadi, jika ingin memproduksi keju secara maksimal, dapat mengorbankan biaya untuk memproduksi anggur. Begitupun sebaliknya. Jika negara ingin memproduksi anggur secara maksimal, maka QW sama dengan L per ALW ketika QC sama dengan 0. Jadi, biaya untuk memproduksi keju
dapat juga memproduksi anggur secara maksimal. Contoh, jika tenaga kerja yang ditawarkan pada perekonomian adalah 100.000 jam, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan PPF, di mana ALC QC plus ALW QW kurang dari sama dengan labor. Labor sudah kita ketahui 1000 jam, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi QC plus 2 QW kurang dari 1000. Maka keju maksimal yang dapat diproduksi yaitu 1000 pounds, dan maksimal anggur yang diproduksi yaitu 500 galon. Berikut adalah kurva PPF. Yang vertikal merupakan produksi anggur dan yang horizontal merupakan produksi keju. Kita tarik garis dari produksi keju ke produksi anggur. Di situ kita menemukan garis PF, di mana garis PF adalah batas kemungkinan produksi yang menunjukkan jumlah maksimal produksi anggur. Dan berikut adalah trade in the Ricardian model. Diasumsikan ada negara domestik yang memproduksi anggur dan keju lebih efisien daripada negara asing, di mana negara ini memiliki keunggulan absolut pada kedua produksi barang tersebut. Namun, kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi anggur dan keju lebih rendah daripada negara lain. Unit labor requirement merupakan kebutuhan tenaga kerja per unit yang menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi satu unit output. Misalnya, ALC merupakan labor keju dalam asing. Contoh, ALC sama dengan 4, itu berarti 4 jam kerja digunakan untuk produksi 1 pound keju dalam asing. Begitupun ALW yang merupakan unit labor dalam negara. Untuk anggur dalam negara, contoh, ALW sama dengan 2, itu berarti bahwa setiap 2 jam dapat memproduksi 1 galon anggur untuk negara asing. Oleh karena itu, penawaran tenaga kerja 1000 jam semakin tinggi labor requirement, semakin rendah produktivitas tenaga kerja. Berikut adalah gains from trade atau keuntungan dari perdagangan. Ada 2 metode. Yang pertama, metode keunggulan absolut, di mana keuntungan hanya bisa dicapai jika biaya dan harga lebih murah dibandingkan negara lain. Jika hal ini dicapai, tentu negara tersebut akan merajai perdagangan internasional. Yang kedua, metode komparatif, di mana tidak ada negara yang bisa merajai perdagangan secara absolut. Penyebabnya adalah SDA antar negara tidak sama. Artinya, semua negara bisa merajai perdagangan, seperti memenuhi kebutuhan barang atau sumber daya, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, menambah jumlah barang dan kualitas, meningkatkan kemakmuran suatu negara, memperoleh nilai tambahan dengan adanya apresiasi. Di sini terdapat kurva yang menjelaskan tentang kemungkinan konsumsi diakibatkan terjadinya perluasan perdagangan. Yang mana di sini terdapat 2 kurva. Yang pertama yaitu kurva negara asal dan yang kedua yaitu kurva negara asing. Yang mana di negara asal ini terjadi kenaikan relatif harga keju yang menyebabkan negara asal ini berspesialisasi dari dan memproduksi keju yang mana terjadi pada titik F. Sedangkan di negara asal ini terjadinya penurunan relatif harga keju dan menyebabkan negara asal berspesialisasi dan memproduksi wine yang mana berada di titik F bintang. Selanjutnya yaitu numerical example. Dapat kita lihat di sini ada tabel yang menjelaskan contoh numerik kebutuhan tenaga kerja di kedua negara, yang mana ada negara asal dan negara asing.
Di negara asal ini dapat kita lihat, di negara asal mereka untuk memproduksi keju, negara asal membutuhkan waktu sebanyak 1 jam, dan dalam memproduksi anggur mereka membutuhkan waktu 1 galon anggur mereka membutuhkan waktu 2 jam. Dan sedangkan di negara asing dalam memproduksi 1 pon keju mereka membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Sedangkan untuk memproduksi uen mereka membutuhkan waktu sebanyak 3 jam. Sehingga untuk menghasilkan 1 pon keju di negara asal mereka harus berhenti memproduksi 1/2 galon anggur, yang mana dalam hal ini negara asal memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi keju, dan di negara asing untuk memproduksi kedua-duanya itu tidak efisien, sehingga mereka memilih keunggulan komparatif hanya satu, yaitu dalam memproduksi keju, dalam memproduksi anggur, yaitu berbagai kerancuan tentang konsep keunggulan komparatif, yang mana di sini ada asumsi yang mengatakan bahwa perdagangan hanya bisa dilakukan di negara yang maju atau di negara yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, karena mereka beranggapan bahwa negara berkembang akan sulit bersaing dan kurang efisien. Di sini ada 3 kerancuan tentang konsep keunggulan komparatif. Yang pertama yaitu produktivitas dan daya saing, yang kedua yaitu argumen tenaga kerja yang murah, dan yang ketiga yaitu eksploitasi. Yang pertama, produktivitas dan daya saing. Yang mana mitos mengatakan bahwa perdagangan bebas hanya akan menguntungkan jika suatu negara cukup produktif dalam menghadapi persaingan internasional. Faktanya di sini, keunggulan kompetitif dari suatu industri tidak hanya tergantung pada produktivitas relatif terhadap industri luar negeri, melainkan juga pada tingkat upah domestik relatif terhadap tingkat upah di luar negeri. Maksudnya di sini, keunggulan kompetitif tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas yang absolut, yang mana negara-negara bisa memanfaatkan teknologi untuk bersaing, seperti halnya contoh keju dan anggur tidak hanya dilihat dari tingkat produktivitasnya, akan tetapi juga dilihat dari tingkat upahnya juga. Yang kedua yaitu argumen tenaga kerja yang murah, yang mana di sini mitosnya persaingan internasional itu tidak adil dan merugikan negara tertentu karena didasarkan pada upah yang rendah. Faktanya di sini perdagangan hanya akan menguntungkan jika Anda menerima upah tinggi, jelas merupakan suatu kekeliruan, karena biasanya ini terjadi karena adanya asumsi tenaga kerja murah, maka harga akan murah juga, sehingga para buruh akan meminta proteksi akan hal ini. Namun tingkat upah tidak menunjukkan langsung namun tingkat upah di suatu negara tidak akan menunjukkan langsung dengan tingginya produktivitas di suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu eksploitasi, yang mana mitosnya perdagangan akan mengeksploitasi suatu negara dan menurunkan tingkat kesejahteraannya jika jika pekerjanya menerima upah lebih rendah daripada pekerja di negara lain. Faktanya di sini, seseorang tidak dapat menyatakan bahwa upah rendah mewakili eksploitasi, kecuali jika seseorang mengetahui alternatifnya. Maksudnya di sini, dengan adanya perdagangan bebas, seharusnya kita tidak melihat seberapa banyaknya tenaga kerja atau seberapa banyaknya tenaga kerja yang diupah, melainkan seberapa banyaknya tingkat kesejahteraannya.
Keunggulan komparatif dengan banyak barang yaitu di mana suatu negara memiliki keunggulan lebih besar terhadap suatu barang tertentu dibandingkan dengan barang lainnya. Sedangkan dengan kondisi yang sama, negara juga memiliki keunggulan lebih kecil dan kelemahan pada barang. Dan pada kurva tersebut pada kurva di samping menunjukkan bahwa permintaan relatif tenaga kerja domestik menurun. Hal ini karena ada dua hal, yaitu yang pertama, tenaga kerja dalam negeri semakin mahal, maka secara relatif barang yang dijual di dalam negeri juga ikut mahal, sehingga menurunkan permintaan barang di seluruh dunia. Dan yang kedua yaitu ketika upah dalam negeri bertambah, maka produksi dalam negeri menurun. Oleh karena itu, upah relatif ditentukan pada titik equilibrium RS. Transportation cost non-traded goods. Ricardian itu mengatakan ada 3 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya faktor produksi mengakibatkan sebuah negara mengurangi pengambilan dalam sebuah spesialisasi. Teori Ricardian membuktikan bahwa semakin tinggi produktivitas pada suatu negara, maka akan semakin tinggi juga tingkat ekspornya. Salah satu yang dibahas yaitu membandingkan rasio ekspor dan produktivitas pada Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1951, yaitu yang tercatat mempunyai keunggulan absolut pada 26 sektor industri. Perdagangan internasional dapat terjadi apabila terdapat keunggulan mutlak serta keunggulan komparatif terhadap suatu produk atau barang yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, keunggulan mutlak ini merupakan sebuah keuntungan yang dimiliki oleh suatu negara karena mampu menciptakan produk dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Pencetus teori keunggulan mutlak yaitu Adam Smith. Beliau menyatakan bahwa perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis produk dapat terjadi apabila masing-masing negara memiliki kekuatan dalam memproduksi barang. Adam Smith ini merupakan salah satu tokoh dari aliran klasik, di mana ciri khas atau ciri utama dari aliran klasik yaitu perekonomian tanpa campur tangan pemerintah, di mana dalam segala persoalan atau problem diselesaikan dengan invisible hand. Nah, aliran klasik memberi asumsi terhadap perdagangan internasional dengan tujuan supaya hukum mutlak ini dapat tetap berlaku. Beberapa asumsi aliran klasik terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, 1. Perdagangan itu dilakukan oleh dua negara dan dua jenis produk. Yang kedua, teknologi dan biaya produksinya tetap, namun biaya transportasinya itu diabaikan. Yang ketiga, mobilitas distribusi produksi dan pendapatannya itu bersifat tetap. Yang keempat, transaksinya dilakukan secara barter. Adapun pandangan Adam Smith terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, kemakmuran suatu negara itu ditentukan oleh GDP dan sumbangan perdagangan internasional. Di sini Adam Smith itu melihat bahwa perdagangan internasional ini memang sangatlah penting, terutama dalam memupuk modal karena sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara. Yang kedua, itu intervensi pemerintah harus dikurangi sehingga akan menciptakan perdagangan bebas. Nah, di sini perekonomian tanpa campur tangan pemerintah merupakan ciri khas dari Adam Smith. Apabila perekonomian itu tidak ada campur tangan dari pemerintah, dapat menimbulkan atau menciptakan perdagangan yang bebas.
yang ketiga, free trade akan menimbulkan persaingan yang ketat dan dapat mendorong negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang berdasarkan pada keunggulan absolut. Nah, di sini dampak yang ditimbulkan dari free trade itu yaitu semua produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan produk baru dengan harga yang lebih murah, namun kualitasnya masih layak untuk dipakai. Yang keempat yaitu spesialisasi dan pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi, sehingga GDP akan meningkat dengan bantuan perdagangan internasional. Nah, di sini dalam menciptakan biaya produksi yang lebih murah, salah satu caranya yaitu menspesialisasikan produksi, artinya itu menspesialisasikan produk dari segi teknik dan hasilnya. Nah, hal ini membuat negara itu memiliki ciri khas suatu produk yang kemudian terjadilah pembagian kerja atau division of labor. Inti dari absolute advantage atau keunggulan mutlak, yaitu Adam Smith itu menyarankan melakukan spesialisasi produk dengan melakukan pembagian kerja atau divisi of labor. Nah, dalam division of labor tersebut itu dilakukan kembali pembagian berdasarkan kemampuan atau keahlian masing-masing. Nah, dari dengan melakukan division of labor tersebut itu dapat membantu menekan biaya produksi, sehingga negara akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, apabila suatu negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka akan melakukan impor barang. Sebagai contoh, negara Indonesia dan negara Jepang. Nah, di negara Indonesia sendiri itu lebih unggul pada bidang pertanian dan perkebunan atau sumber daya alam, sedangkan pada negara Jepang itu lebih unggul pada teknologi seperti HP, mobil, sepeda motor, laptop, dan lain-lain. Nah, apabila negara Indonesia ini membutuhkan laptop, membutuhkan teknologi, mereka akan mengimpor dari negara Jepang. Apabila negara Jepang membutuhkan sumber daya alam, mereka akan melakukan impor pada negara Indonesia. Keuntungan mutlak itu diartikan sebagai keuntungan yang dihitung berdasarkan dari banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Sebagai contoh ilustrasi perhitungan teori keunggulan mutlak yang berdasarkan dengan biaya dan jam kerja yang sama. Kami menggunakan negara Indonesia dan negara India dengan jenis produk beras dan tekstil. Nah, dapat diketahui Indonesia lebih unggul pada jenis produk beras senilai 100 kg daripada negara India. Sedangkan negara India, mereka lebih unggul pada jenis produk tekstil senilai 120 m daripada negara Indonesia. Nah, dapat diketahui bahwa Indonesia ini lebih menspesialisasi produksi beras dan lebih baik melakukan impor tekstil pada negara India. Sebaliknya, negara India ini lebih mengunggulkan produksi tekstil daripada beras dan lebih baik melakukan impor barang beras pada negara Indonesia. Contoh ilustrasi perhitungan dari teori keunggulan mutlak. Saat mencari efisiensi suatu barang, maka yang menjadi acuan pembaginya itu barang yang sama. Nah, pada tabel itu Indonesia memiliki produk yang lebih unggul, yaitu beras senilai 100 kg daripada tekstil 40 meter. Sedangkan negara India itu lebih unggul pada produk tekstil senilai 120 meter daripada beras
30 kg. Nah, di sini kita akan mencari untuk produk beras. Maka setiap negara itu dibagi nominal produk beras. Jadi dasar tukar Indonesia itu kan perbandingannya beras dan tekstil senilai 100 kg sama dengan 40 meter. Apabila disederhanakan menjadi 1 kg sama dengan 0,4 meter. Sedangkan pada negara India itu perbandingannya 30 sama dengan 120 meter. Itu apabila dibagi 30. Karena negara India itu mampunya untuk produk beras itu senilai 30 kg. Jadi apabila disederhanakan, di India itu 1 kg beras sama dengan 4 meter tekstil gitu. Jadi keuntungan yang didapat oleh Indonesia jika berdagang itu sebesar 3,6 meter. Dari mana? Dari 4 meter dikurangi 0,4 meter tersebut. Nah, sedangkan pada produk tekstil itu Indonesia memperoleh 40 meter, sedangkan di India itu memperoleh 20 meter. Jadi perbandingannya 40 meter sama dengan 100 kg. Itu apabila disederhanakan menjadi 1 meter sama dengan 2,5 kg. Sedangkan di negara India itu 120 meter sama dengan 30 kg. Apabila disederhanakan menjadi 1 meternya itu 0,25 kg. Jadi keuntungan India jika berdagang itu sebesar 2,25 kg dikurangi 2,25 kg. Itu dari 2,5 kg itu dikurangi 0,25 kg. Artinya lebih menguntungkan apabila bertransaksi dengan India atau melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya ada studi kasus tentang keunggulan komparatif India dalam eksportir pertanian di Asia. Di sini penulis menganalisisnya pasca reformasi, yaitu tahun 1991 sampai 2004. Nah, pada studi kasus ini menunjukkan bahwa ekspor berbagai komoditas pertanian dari India memiliki keunggulan komparatif yang berbeda selama periode pasca reformasi. Nah, India telah menikmati keunggulan komparatif dalam ekspor teh, tetapi menunjukkan penurunan selama bertahun-tahun. Nah, di sisi lain, di negara lain, Sri Lanka telah menunjukkan keunggulan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan India dan negara lain seperti Cina dan Indonesia. Nah, pola serupa terjadi pada ekspor kopi, di mana India telah kehilangan keunggulan komparatifnya dengan mengekspor kopi. Nah, lain halnya seperti Vietnam dan Indonesia. Nah, pola keunggulan komparatif yang tidak stabil juga telah terjadi dalam ekspor beras. Nah, di sini ekspor beras status ekspornya yaitu naik turun. Nah, penurunan yang bertahap ini dalam keunggulan komparatif India juga terjadi pada ekspor rempah-rempah dan kacang mete. Nah, di sini Vietnam telah melampaui India pada tahun-tahun berikutnya dalam hal keunggulan komparatif ekspor kacang mete. Berbeda dengan komoditas lain, India telah memperkuat posisinya di pasar global dalam ekspor makanan dan olahan daging. Nah, tetapi sejauh menyangkut ekspor buah-buahan dan sayuran segar, India tidak bisa membanggakan keunggulan komparatif tersebut. Karena Filipina dan Turki mendominasi ekspor buah dan sayuran segar. Nah,
Status India dalam ekspor daging dan olahan minyak juga serta tidak bisa dibanggakan. Meskipun produk laut mendominasi ekspor pertanian di India, itu dikarenakan permintaan pasar global yang meningkat. Jadi tidak heran jika India mempunyai keunggulan komparatif di bidang tersebut. Nah, singkatnya, keunggulan komparatif India dalam sebagian besar ekspor pertanian itu telah ditemukan, telah terkikis dan juga kalah bersaing dengan negara Asia lainnya. Nah, hal ini terjadi selama periode setelah reformasi ekonomi di India. Oke, mungkin itu saja studi kasus yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.